Good morning student, how are you today? Very good. Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Oke anak-anak, hari ini kita masih di tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku, di subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku di pembelajaran 4-6. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, tak lupa terlebih dahulu kita berdoa. Oke, sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, are you ready? Oke, good job. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Ayo membaca. Perhatikan syair dari 2 lagu di bawah ini. Miss kasih contoh salah satunya saja ya, yang judulnya Embun Pagi ciptaan Pak Rat. Yuk kita nyanyi sama-sama. Riang cemerlang embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira. Burung berkicau, trililililil. Burung berkicau, trililililil. Riang cemerlang embun pagi hari, sinar surya, riang gembira. Murah berkicau, trililililil. Murah berkicau, trililililil. Nah anak-anak, setelah kita bernyanyi, yuk kita memahami syair lagu di atas dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu apa tema dari kedua lagu tersebut? Temanya apa? Ya, good job, yaitu tentang embun. Ya. Soal kedua, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Gambarannya apa ya? Oke, good job. Embun membuat pagi menjadi lebih indah. Ketiga, kapan terjadinya embun? Ya, good job. Embun terjadi di malam hari yang cerah menuju pagi hari. Nomor 4. Menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat dari embun? Siapa tahu? Ya, good job. Manfaatnya adalah memperindah suasana pagi hari. Nomor 5. Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Apa siapa tahu? Ya, good job. Perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang disebut mengembun. Ayo mencoba. Lengkapilah tabel di bawah ini. Ya, tabel warna merah dengan istilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Yang warna kuning istilah dengan kata yang ada di kedua lagu tersebut. Dan untuk tabel yang hijau istilah dengan kata-kata yang hanya ada di lagu Embun. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Ya, di lagu Embun Pagi ada kata apa saja yang ada hanya di lagu Embun Pagi? Ada riang, ada apa lagi anak-anak? Ya, good job. Ada cemerlang, tersenyum, burung, surya, riang. Nah, sedangkan di lagu Embun ada kata apa saja anak-anak? Good job. Gemerlap, menghias, berkilau, matahari, dan terang. Dan di antara kedua lagu tersebut ada kata apa lagi anak-anak? Ya, good job. Ada pagi, hari, sinar, dan embun. Anak-anak, gunakan kamus, carilah arti kata berikut ini. Number 1, surya adalah, ya, good job, artinya matahari. Number 2, dini adalah, ya, good job,
pagi sekali. Number 3, percik adalah ya titik air yang berhamburan. Number 4, linang adalah ya good job, meleleh atau tentang air mata. Number 5, intan adalah ya good job, batu permata yang berkilau. Number 6, cemerlang adalah bercahaya atau bersinar sangat terang. Number 7, riang artinya gembira atau sukacita. Number 8, riang adalah suka hati atau girang sekali. Number 9, kilau adalah cahaya gemerlap. Number 10, sejuk adalah berasa atau terasa dingin. Selanjutnya, ayo menulis. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air atau berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Anak-anak, amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatanmu di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan koma dengan tepat. Coba kalian perhatikan tulisan di bawah ini. Di pagi hari, awal menulis menggunakan huruf kapital. Di pagi hari yang cerah, udara terasa sejuk. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Awal kalimat lagi, pada dedaunan, P-nya besar, pada dedaunan terlihat basah. Tanda titik, ternyata pakai koma, itu adalah uap air atau embun. Awal kalimat lagi, E-nya besar, embun pada dedaunan yang disinari matahari membuat suasana pagi hari menjadi lebih indah. Titik. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Kalian harus memperhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan koma dengan tepat jika kalian menulis kalimat atau kalian menulis cerita. Ayo berdiskusi ya. Perhatikan bacaan berikut, yuk kita sama-sama membaca. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-temannya belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah penjaga sekolah kebersihan hanya tugas menjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan sekolah. Diskusikan bersama kelompokmu. Tulislah contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Yuk kita berdiskusi. Number 1 ya. Contoh kegiatan menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Ya, bersama-sama warga sekolah menjaga kebersihan. Number 2, melaksanakan tugas piket bersama-sama. Number 3, belajar secara berkelompok. Number 4, bekerja sama membantu teman yang kesulitan. Number 5, melakukan kegiatan berdoa bersama, yaitu adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, inilah gambaran terjadinya hujan. Ya, dari air laut, sungai, danau itu menguap
karena pengaruh panas dari sinar matahari. Lalu uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara menjadi jenuh sehingga tidak dapat menampung uap air lagi. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini berbentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Nah, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Anak-anak, ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam ini yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah tersedia. Yuk kita berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Number 1. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Number 2. Uap air akan berubah menjadi awan. Number 3. Terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Number 4. Butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Number 5. Air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Selanjutnya, ayo berlatih. Selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. Bagi A, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul ya. Coba kalian perhatikan cara penyelesaiannya ya. Nah, kalian bisa bikin di buku coretan ya. Dari pukul 8, kalau 1 jam berarti ke pukul 9. Nah, kalau 1 jam lagi berarti pukul 10. Berarti 1 jam tambah 1 jam sama 2 jam. Berarti dari jam 8 kalau 2 jam sampai ke pukul 10. Good job. Nomor B, yang B. 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul ya. Pakai buku coretan lagi ya penyelesaiannya. Kalian tulis pukul 6:20 ya. 6 yaitu jamnya, 20 adalah menit ya. Karena jam 6:20 ya. Nah, 4 jam sebelumnya berarti kalian kurangi 4:04.00. Oke, nah tinggal kalian hitung 20, tinggal kalian turunkan langsung 6 dikurang 4 adalah 2. Berarti hasilnya 2.20. Ya, sekarang bagian C. 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Nah, kalian coret-coret dulu ya. Nah, yang ditanyakan 45 menit setelah berarti 4:15 di ya 4 ya jam, 15-nya menit. Tinggal ditambahkan dengan 45 menit berarti 5 tambah 5 0, 1 tambah 4 5. Nah, tinggal itu kan 60 menit ya. Kalau 15 tambah 4 sama dengan 1 jam. Berarti tinggal kalian tambahkan di atasnya 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti kalian ganti bagian menitnya ya, jadi 00, jadi 05.00 jawabannya. Paham? Oke, good job. Nah, nomor bagian D. 5 jam setelah pukul 01.20 adalah pukul. Nah, kalian coret-coret dulu. Kalau setelah berarti ditambah ya 01.20 ya, jamnya jam 1:20 menit ditambah 3.00 ya. 20 ditambah 0 tinggal turunkan 20. 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti 04.20
menit jawabannya. Oke, good job. Sekarang yang E. 1 jam sebelum pukul 09.10 adalah pukul, ya pakai coretan lagi ya. Kalau sebelum berarti dikurangi, berarti 09.10 dikurang 01.00. Nah, 10 dikurang 0 tetap 10, 9 dikurang 1 8, berarti 08.10 jawabannya ya. Oke, good job. Lanjut, berarti sekarang F. 50 menit setelah pukul 10.40 atau 10:40 adalah pukul, diapakan? Ya, ditambah, good job. Berarti 10.40, ya 50 menitnya berarti ya dari 10:40 ke 11:40 berarti tinggal ditambahkan 20 menit. Nah, 20 menit berarti ke 11:30 30 menit. Berarti kan sama dengan 20 tambah 30 berarti hasilnya 11:30. Good job. Anak-anak, ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, Miss mau kasih latihan nih kalian ya. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini hanya perumpamaan saja. Nah, kalian awal hujan turun pukul sekian, hujan berhenti pukul 9, kalian tinggal hitung lama hujannya turun berapa ya, dengan cara seperti tadi. Oke. Anak-anak, ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Anak-anak, jika kamu berada di dekat Udin saat itu, apa yang kamu lakukan? Coba kalian tulis pendapatmu. Apa ya yang harusnya kamu lakukan kalau temanmu terjatuh atau tergelincir? Ya, good job. Aku akan membantu Udin berdiri dan membawakan buku-bukunya. Ya, itu adalah contoh anak yang baik, menolong teman yang kesulitan. Ya, selanjutnya, diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu, cerita pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Ya, karena kita belum pembelajaran di kelas, Miss hanya minta contoh pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Ya, pengalamanmu saja yang Miss minta ya. Boleh kalian tulis di buku PS kalian. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan selalu tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan kalian ya. See you tomorrow. Bye.